Setelah putra-putri Mbah Wirokusumo dan Mbah Panggeng dewasa, mereka pun bersepakat berpisahan. Mbah Wirokusumo menjodohkan putranya yang bernama Supadi atau Wiropadi dengan putri Mbah Panggeng yang bernama Nyai Poihan. Dua keluarga ini pun akhirnya bersatu menjadi keluarga besar, bahu-membahu membuka alas Sucen dan mengisinya dengan tanaman pertanian. Setelah cukup lama tinggal dan bertani di alas Sucen, putra-putra Wirokusumo sudah berumah tangga dan keadaan telah tenang. Maka kemudian Wirokusumo pamit kepada Mbah Panggeng dan putra-putranya untuk kembali ke Tuban. Beliau merasa harus menyelesaikan masalah di Tuban. Beliau tidak kembali sampai beliau wafat dan dimakamkan di daerah Rengel, Tuban. Beliau pun berpesan kepada putra-putranya, yakni Supadi atau Wiropadi dan Suwandi, untuk meneruskan membuka alas Sucen agar bisa menjadi desa yang ramai dan mengajarkan ilmu agama Islam. Putra-putra Mbah Wirokusumo bersama Mbah Panggeng ini berhasil mengolah tanah bekas alas Sucen yang subur itu dan mendapatkan hasil yang melimpah. Kehebatan dan kemasyhuran Mbah Panggeng dalam mengolah daerah Pasucen menjadi daerah Gemaripah subur makmur sudah terkenal di mana-mana. Atas izin Allah, Mbah Panggeng pun terkenal sebagai orang yang paling kaya di sekitar wilayah alas Sucen tersebut. Bahkan berita kesuksesan dan kekayaan Mbah Panggeng ini pun didengar oleh gerombolan perampok yang dipimpin oleh Kek Noyo Ireng. Kek Noyo Ireng dan gerombolannya adalah perampok terkenal yang tak terkalahkan, sehingga dia merasa jumawa dan sombong. Saking sombongnya, sebelum dia merampok, Kek Noyo Ireng terlebih dahulu memberitahu kepada rumah yang mau dirampoknya bahwa dia mau merampok. Biasanya orang yang mendapat kiriman surat pasti sudah ketakutan dan kemudian menyerahkan harta bendanya kepada Kek Noyo Ireng. Karena kalaupun dia mencoba melawan, dia pun tetap kalah dengan Kek Noyo Ireng dan gerombolannya. Begitupun juga kali ini, gerombolan Kek Noyo Ireng mengirim surat kepada Mbah Panggeng yang isinya Noyo Ireng menantang Mbah Panggeng untuk siap-siap penjagaan. Dia akan merampok dan menjarah isi rumah Mbah Panggeng pada hari tertentu yang telah ditentukan. Setelah mendapat dan membaca surat ancaman tersebut, Mbah Panggeng memanggil putra menantunya, yakni Wiropadi, dan menceritakan masalah rencana perampokan tersebut. Le, aku untuk surat saka Noyo Ireng, sing isine Noyo Ireng kalian bala-balane arep krampok rene, kata Mbah Panggeng kepada Wiropadi.
Mendengar cerita Mbah Panggeng akan kesombongan Kek Noyo Ireng, jiwa muda Wiropadi berkobar. Kemudian beliau berdiri dan berkata kepada Mbah Panggeng, "Romo, resiko pekiwo napa mawon dipun tanggung tiang nem mawon, tiang sepah mendel mawon. Kawula nyuwun dungane panjenengan." Wiropadi sebagai menantu Mbah Panggeng dan masih muda merasa bertanggung jawab untuk menghadapi Kek Noyo Ireng. Mbah Panggeng pun merestui menantunya, yakni Wiropadi, untuk menghadapi berandalan Noyo Ireng dan gerombolannya. Mbah Panggeng yakin dengan kemampuan Wiropadi yang sudah belajar ilmu kanuragan, baik yang telah diajarkan oleh ayahnya, yakni Mbah Wirokusumo, maupun yang telah diajarkan Mbah Panggeng sendiri kepadanya. Sembari berdoa meminta kepada Allah, semoga Allah melindungi Wiropadi dan keluarganya. Pada hari yang telah ditentukan, di mana gerombolan Noyo Ireng mau datang merampok telah tiba, Wiropadi melakukan riadoh dengan mengitari perdukuhan atau rumah dan lingkungan sekitar Mbah Panggeng dengan memasang pagar gaib dengan ajian Trembayu, yakni lafal kun fayakun. Ajian Trembayu ini dapat membuat siapa saja yang terkenanya langsung lumpuh dan kehilangan kekuatan. Alam itu, Kek Noyo Ireng dan gerombolannya yang berjumlah 40 orang datang sampai ke perdukuhan Mbah Panggeng. Melihat tidak ada penjagaan apa-apa, Kek Noyo Ireng tertawa, merasa menang dan berhasil menakuti Mbah Panggeng dengan suratnya. Dengan pongah mereka memasuki perdukuhan Mbah Panggeng. Namun, apa yang terjadi ketika mereka melewati garis gaib yang dibuat oleh Wiropadi? Seketika mereka kehilangan kekuatannya, langsung ambruk lemah tak berdaya tanpa tenaga. Melihat anak buahnya tiba-tiba ambruk lunglai di tanah, Kek Noyo Ireng menyadari bahwa ada kekuatan besar yang menghalangi mereka. Maka Kek Noyo Ireng berusaha menggunakan kekuatannya untuk menembus pagar gaib buatan Wiropadi tersebut. Kek Noyo Ireng pun mengeluarkan kesaktiannya untuk menembus pagar Trembayu tersebut. Namun setiap kali mencoba, setiap kali kegagalan menghampirinya, Noyo Ireng selalu terpental. Lalu Kek Noyo Ireng mencoba cara lain. Dia terbang di atas sebuah pohon pisang dan duduk di atas daunnya. Dia pun duduk bersila dan mengeluarkan seluruh tenaga dalamnya untuk mencoba menghilangkan pagar Trembayu tersebut. Namun, sampai seluruh kemampuan yang dikerahkan habis, dia tidak dapat menghilangkan pagar Trembayu tersebut. Sampai dia kelelahan dan tertidur di atas daun pisang. Sementara seluruh anak buahnya masih tergeletak di tanah tanpa daya dan hilang kesadaran.
Ketika pagi tiba, Mbah Panggeng dan Wiropadi keluar rumah dan berjalan ke pekarangan untuk melihat keadaan padukuhan. Mereka berdua menemui dan melihat pasukan Noyo Ireng yang tidur tergeletak di tanah di sekitar padukuhannya. Mbah Panggeng meski tahu mereka berencana mau merampok rumahnya, namun dengan kemuliaan hatinya beliau tidak dendam dan meminta Wiropadi untuk membuka pagar Trembayu tersebut. Wiropadi pun menuruti perintah mertuanya dan membuka pagar Trembayu tersebut sembari berkata, "Weh, tangi, wis esuk. Tangi." Seketika itu 40 orang anak buah Kek Noyo Ireng terbangun. Mereka saling bertatap seperti habis tertidur lama. Lalu Wiropadi melihat Kek Noyo Ireng yang tertidur di atas pohon pisang. Lalu beliau pun berkata, "Loh, turu kok nek dhuwur wit gedang. Lah nyeblok." Maka seketika Wiropadi mengucapkan kata nyeblok, yakni jatuh. Noyo Ireng jatuh dari pohon pisang yang ditidurinya. Maka kemudian Noyo Ireng pun bangun dan merasa malu karena kalah sebelum berperang. Apalagi dia dipermalukan di hadapan anak buahnya. Dia tidak berdaya, padahal selama ini dia hebat dan tak terkalahkan. Mbah Panggeng dengan hati yang mulia, tidak marah, tidak dendam. Beliau malah mengajak para gerombolan perampok tersebut untuk masuk ke dalam rumahnya dan menjamunya dengan makanan yang telah disiapkan. Gerombolan anak buah Kek Noyo Ireng tersebut hanya manut dan patuh kepada Mbah Panggeng. Mereka pun masuk ke dalam rumah Mbah Panggeng dan menikmati hidangan yang telah disediakan. Pada akhirnya mereka semua bersalah karena ingin merampok rumah Mbah Panggeng. Namun Mbah Panggeng berhati mulia dan mau memaafkan mereka. Mereka pun memohon maaf dan mohon bimbingan kepada Mbah Panggeng dan bersedia menjadi muridnya. Sementara Kek Noyo Ireng masih merasa malu dan belum mau menyerah. Penasaran masih ingin mengalahkan Wiropadi dan Mbah Panggeng. Maka dia pun melarikan diri. Wiropadi mencoba mengejarnya, namun Mbah Panggeng melarang dan menyuruh Wiropadi untuk membiarkannya saja. Konon Kek Noyo Ireng setelah pergi, dia ingin menambah kesaktiannya dan melakukan topo broto di Gunung Muria. Sementara itu 40 anggota anak buah Kek Noyo Ireng diterima menjadi murid Mbah Panggeng dan Wiropadi. Mereka pun diizinkan untuk membuka alas sucian yang belum dibuka dan menyuruhnya untuk berhenti merampok dan menjadi orang baik dengan bertani, belajar ilmu agama Islam dengan Mbah Panggeng maupun Wiropadi.